Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillahi ma Allah la yasiful khaira illallah. Bismillahi ma Allah la yasiful illallah. Bismillahi ma Allah. Maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar pemirsa Birosa Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taufil umurana fi taatillah, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, yaitu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu mengharapkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, dengan iringan bacaan shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar pemirsa Birosa Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum kita belajar. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan suratul Fatihah umul kitab. Mudah-mudahan kita tetap diberi oleh Allah Ta'ala tawil umurona fi taatillah, sehat wal afiat, dan diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang manfaat di sini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan iringan bacaan umul kitab suratul Fatihah, semua ahli kubur kita, semua para muassis an-nahdlatul ulama, para ulama aulia asyhada, dan pengarang kitab Wasiatul Mustafa mendapatkan Raudhatam Miryadil Jannah, dan mudah-mudahan mendapatkan pertolongan syafaat dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unata kal husnalana ma'dada wa la takilna ila tadbiri anfusina an-nafsu isahima fasada antal alim wa qad bajatum min amali bila roja'i jawabun anta ta'lamu faj'al sawabi jawab sidri li abada ya Rabbi ma zalal lutfu minka ya Bapak ya Rabbi hatta ta'lamu fasriku an kama'u atani karama wa man siwa kali hadal abdi yarhamukum Billah wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila arwah ahli kubur kita semua wa ila ma'asid an-nahdlatul ulama
al-ma'ad as-salafibani wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fil warhamhum wa'afim wa'afani waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah waj'al jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu bi Sayyidina Ali. Man utawi sapane wong upoa josopo man mojo surat Batala lan mojo sopo eman batala lan dungo utawa mojo teman bakda siro atiha bakda kiro atiha ing dalem sausi mojo surat Al-Mulk dungo mojo Allahumma a'simni bil islami iman wa'simni bil islami qa'idan wa raqidan wala tushmit fiya aduwan wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha was'aluka al-khairal ladzi biyadika. Allahumma du Gusti Allah a'simni mugi ngreksa panjenengan ni ing kula bil islami kelawan Islam dipun reksa idan halidit wa a'simni lan mugi ngreksa panjenengan ni ing ingsun bil islami kelawan Islam idan halilungguh warohi dan lan halid lan sampun bungahaken panjenengan sia ing dalem ingsun aduan ing musuh sia ing dalem kula aduan ing musuh lan sampun bungahaken panjenengan ing dalem kula hati dan ing wong drengki. Allahumma do Allah ini setuhune kula iku a'udzu nuwun pangreksa kula jika kelawan panjenengan nuwun pangreksa min syarri kulli dabbatin saking olone saben-saben gegermetan anta utawi panjenengan iku akhizun dat kang malak bina kelawan bina siyatiha kelawan gungunane dabah as'aluka lan nuwun sapa kula as'aluka lan nuwun kula ka ing panjenengan nuwun al khaira ing kebagusan allazi kang biadika kelawan kekuasaane panjenengan. Kafa mongko nyegah bu ing man sapa Allah Gusti Allah nyegah ma ing barang hamahu kang nyusahaken apa ma bu ing man bayani maminal jinni saking jin wal insilan menungso wadawa pilan piro-piro gegermetan. Nasihat wasiat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah yang mana isinya yaitu mangkora surat Al-Mulk. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk Rabballadzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir. Nah ini kemudian setelah selesai baca surat Al-Mulk sampai akhir surat, nah kemudian wa ta'ala ba'da qiraatihi
dan membaca atau berdoa setelah membaca suratul mulk tersebut dengan doa Allahumma simni bil islami iman wa simni bil islami idan wa rafidan wala tushmit fi aduan wala asidan Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khairal ladhi biyadik. Jadi setelah membaca surat Al-Mulk tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sampai akhir. Nah, kemudian wa ta'ala dan membaca doa tersebut ini Allahumma sholli Islam. Ya Allah, jagalah saya. Ya Allah, jagalah saya dengan agama Islam. Minta penjagaan pada waktu apa? Iman, yaitu pada waktu berdiri. Ya Allah, dengan Islam, dengan agama yang Engkau berikan melalui Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah saya dalam keadaan berdiri. Wa'simni bil Islami qa'idan raqidan. Dan jagalah saya, ya Allah, dengan agama Islam yang telah Engkau berikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah saya dalam keadaan qa'idan duduk, raqidan dalam keadaan duduk. Jadi kita minta penjagaan kepada Allah pada waktu kita berdiri, kita minta penjagaan kepada Allah pada waktu kita duduk, minta penjagaan kepada Allah pada waktu kita tidur pun kita minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusymit fiha aduan wala hasidan, dan janganlah engkau memberikan rasa bunga, rasa bahagia pada seorang musuh. Janganlah engkau memberikan rasa kebahagiaan pada diri saya. Seorang musuh pada diri saya. Jangan sekali-kali Allah itu memberikan rasa kebahagiaan kepada musuh pada diri kita semua. Dan juga orang-orang yang hasud itu bahagia dengan adanya kita, dengan adanya diri kita. Jangan sekali-kali seorang musuh, seorang yang hasud itu bahagia dengan keadaan saya. Ini a'udzubika, Allahumma ini a'udzubika min syarri kulli dabatin anta ahidun biyanasiyatih. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau ya, kepadamu ya Allah. Minta perlindungan dari apa? Min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyah, dari kejelekan segala sesuatu binatang-binatang yang melangkah, yang mana semuanya itu adalah kekuasaan Engkau, yang mana semuanya itu adalah Engkau yang menciptakan. Akhidun binasiyah wa as'alukal khairal ladzi biyadika, dan saya minta kepadamu ya Allah atas semua al-khairu alladzi biyadika, yaitu semua kebaikan, semua kebaikan yang mana yang kebaikan itu adalah milikmu ya Allah. Jadi pada waktu kita membaca surat Al-Mulk, setelah membaca surat Al-Mulk, membaca doa tersebut,
minta kepada Allah agar supaya diberi penjagaan pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu tidur, dan minta agar supaya musuh-musuh arah orang-orang yang hasad itu tidak merasa bahagia dengan adanya keadaan diri kita. Dan juga minta kepada Allah agar supaya dijauhkan, dilindungi dari kejelekan-kejelekan min syarri kulli dabbah, kejelekan-kejelekan daripada hayawan melata. Dan juga diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita membaca surat Al-Mulk dilanjutkan dengan doa tersebut, bagaimana Allah akan memberikan imbalan, memberikan penjagaan kafahumma hammahu minal jinni wal insi wad dawab. Maka Allah akan mencegah segala sesuatu yang bisa menyusahkan pada diri kita. Sesuatu apa yang bisa menyusahkan pada diri kita? Baik itu jin, baik itu manusia, baik itu hayawan-hayawan yang melata akan selalu dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, baik dari godaan jin, baik dari godaan syaitan, baik dari bahaya-bahaya hayawan-hayawan yang ada di sekeliling kita yang membahayakan kita. Itu faedahnya kalau kita membaca surat Al-Mulk lalu dilanjutkan dengan membaca doanya, yaitu doa setelah membaca surat Al-Mulk, Allahumma jinni bil islami qa'iman wa jinni bil islami qa'idan raqidan wala tushmit ya aduan wala hasidan Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'aluka biyadik. Insyaallah akan diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi akan dijaga, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mara bahaya-bahaya yang ada di sekeliling kita, baik dari bentuk jin, dari bentuk manusia, ataupun dari bentuk hayawan-hayawan yang melata yang akan mengganggu pada diri kita, sehingga kita akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah faedahnya kita membaca suratul Mulk, kemudian dilanjutkan dengan membaca doanya. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tidak arabta nalikane ngarepno sira hajatan ing kebutuhan pak mongko maca sira ayat al-kursi ing ayat kursi pada'u lan donga sira Allah ing Gusti Allah fil humumi ing dalem pira-pira kesusahan wal kurubi lan ing dalem pira-pira kerubaan wakul lan ngucap sira ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith wa filli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ya hayyu zat kang, ya hayyu zat kang urip, wa ya qayyumu lan zat kang jumeneng, la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa anta angin panjenengan, bi rahmatika sebab rahmat panjenengan, astaghiitsu nuwun tulung sapa ingsun, Fafili mongko mugi ngapura panjenengan li dateng kula,
wa aslih lan mugi mantesaken panjenengan li dateng kula sya'ni ing kelakuan kula wafari lan mugi menggangaken panjenengan kami ing kesusahan kula kami ing susah kula. Jadi pesan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi. Tidak arad tahajatan apabila kamu wahai Sayyidina Ali hajatan mempunyai hajat, jadi mempunyai keinginan apa saja, ini fakro maka bacalah ayat kursi. Nah, jadi kalau kita itu ingin dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita butuh, kalau kita hajat terhadap segala sesuatu yang kita inginkan, maka pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka hendaklah kita membaca ayat al-kursi, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi, kalau kita membaca ayat kursi tersebut dalam keadaan kita membutuhkan segala sesuatu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca ayat kursi, maka dilanjutkan dengan membaca doa. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta bi rahmatika astaghith waghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Habis membaca ayat kursi dilanjutkan dengan doa tersebut pada Allah fil humumi wal kurub, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan umum, susah, dalam keadaan buruk, sumpah, umum, karbon, susah, sumpah, sedih, dalam keadaan demikian, kemudian maka kita berdoa. Setelah membaca ayat kursi, kemudian berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta bi rahmatika astaghith waghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Kalau sudah demikian, fa innallaha mongko temene Allah iku yakshifu bakal buka sapa Allah angka saking sira al-humuma ing susah wa fariju lan benggangaken sapa Allah angka saking sira al-quruba ing kerupekan wa yabdi lan natrapi sapa Allah laka maring sira al-hawa ing sira kebutuhan. Kalau kita demikian, innallaha yakshifu, Allah akan membuka semua kesusahan kita. Waibaridu angkal kurub, dan Allah akan membegangkan keruwetan kita, susah dalam hati akan dibuka, dihilangkan oleh Allah, akan menjadi bahagia. Keruwetan dalam kehidupan kita pun akan dibegangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakdi laka al-hawaijah, dan semua kebutuhan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita membaca ayat kursi
kemudian dilanjutkan dengan doanya, yaitu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir waghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang hidup, wahai zat yang berdiri sendiri, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan lain engkau ya Allah. Dirahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghfir, saya minta pertolongan. Wahfirli ya Allah, ampunilah saya. Wa aslih li sya'ni, dan wa aslih, pastikanlah keadaan, kelakuan, tingkah laku saya ya Allah. Maaf dan baik, baguskanlah dan pastikanlah ya Allah tingkah laku saya ini dengan kepastian yang baik. Wahari hamid, dan menggangkanlah semua urusan kesusahan, keruwetan yang kita alami. Makanya kalau sudah membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan doanya, ya insya Allah, Allah akan selalu membuka kesusahan kita ganti dengan kesenangan. Keruwetan kita akan dimenggangkan oleh Allah, dan kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan Sayyidina Ali, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu pertama, kalau kita minta pertolongan kepada Allah akan agar supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malapetaka, dari kehasutan, dari musuh-musuh, dari bahaya-bahaya hayawan-hayawan yang ada di sekeliling kita, maka kita baca suratul Mulk, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa di Allahumma ini bil Islam, iman wa ini bil Islam, dan rofidan, wala tusyrik dia aduan, wala hasidan, Allahumma ini a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik. Itu kalau kita minta perlindungan dari Allah, dari segala mara bahaya, dari segala bencana dan lain sebagainya, kayak kejelekan nafsu manusia, jin dan lain sebagainya. Nah, ini kita baca surat Al-Mulk, kemudian dilanjutkan dengan doanya. Kalau kita minta supaya kita dijauhkan dari rasa susah, sumpah, dan kebutuhan kita itu akan dipenuhi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikhtiar kita sebagai hamba Allah yaitu membaca ayat kursi, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir waghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Tapi menurut Asy-Syaikh Jalalul Muhaqqiq Ad-Diwani, ini faedah kita membaca ayat-ayat kursi. Jadi kalau menurut Asy-Syaikh Jalalul Muhaqqiq Ad-Diwani, ini annaman qara'a ayatal kursi ada hurufnya. Sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi dengan bilangan hurufnya yang sebanyak mi'atu wa sab'una harfan, yang mana hurufnya itu sebanyak 170 huruf. Jadi ayat kursi itu hurufnya 170 huruf. Kemudian kita baca dengan bilangan ayat-ayat, dengan bilangan huruf-huruf tersebut, maka dengan tujuan apa? Satu, kalau menurut Imam Jalalul Muhaqqiq Ad-Diwani Qaddasasirrahu, nah ini kalau kita baca ayat kursi tersebut dengan tujuan untuk
mencari kedudukan agar supaya diberi kedudukan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membaca kata Imam Syekh Al-Jalalain Muhaqqiqi Ad-Diwani, nah, kita baca surat atau ayat kursi tersebut. Jadi kalau kita mau melamar pekerjaan agar supaya kita diterima pekerjaan itu, lamaran kita dan mendapatkan kedudukan yang sesuai, kedudukan yang baik, nah ini, maka pada waktu kita akan melamar pekerjaan, pada waktu kita berangkat dan buku lamaran kita ini supaya diterima dan mendapatkan kedudukan yang kita inginkan yang baik, nah, maka kita membaca apa ayat kursi Allah la ilaha illallah sampai akhir. Ini minta kepada Allah, maka akan melamar pekerjaan dan lain sebagainya untuk mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ikhtiar kita minta kepada Allah dengan membaca ayat kursi. Illa wajadat, insya Allah akan diberi kedudukan yang sesuai apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau menurut Imam Jalalain Al-Muhaqqiqi. Dan yang kedua, kita baca ayat kursi agar supaya kita itu digoda idain, bisa nyaur hutang kita, cepat nyaur hutang-hutang kita, tersauri hutang-hutang kita, kemudian dipenggangkan kesusahan, keruwetan kita, wakuru jenis ini, ausidatin atau dikeluarkan, wakuru jenis dikeluarkan dari tahanan dan kesusahan kita, keruwetan, au halati aduin ataupun dikeluarkan dari rusaknya para musuh-musuh. Nah ini, maka kita baca seperti tadi, baca ayat kursi, kemudian dilanjutkan dengan doanya tadi, ya hayya qayyum la ilaha illa anta bismika astaghfir wa fili wa asmi sa'ni wa farid hamni. Nah, itu akan tersauri hutang-hutang kita, akan dilonggarkan kesusahan, kesedihan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerupaan hidup kita akan dipenggangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita ditawan oleh musuh, maka kita baca agar supaya kita akan dilepaskan oleh musuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah faedah daripada kita membaca ayat kursi yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ini kalau menurut Syekh Jalalain Muhaqqiqi Ad-Diwani. Kemudian kalau kita baca setelah menurut Imam Syekh Al-Jalalain Muhaqqiqi Ad-Diwani, kalau kita baca setelah sholat fardu, jadi setelah sholat fardu kita baca ba'da sholatil maktubah ajalah ta'sirahu sari'an, maka akan selalu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajalahu ta'sirahu sari'an. Kalau kita membaca tiap habis sholat maktubah kita baca ayat kursi, ya, maka Allah akan mempercepat asarnya dengan seketika itu akan mempercepat asar-asar daripada bacaan-bacaan ayat-ayat kursi yang jumlah hurufnya
yaitu sebanyak 170 huruf. Masya Allah. Faedah daripada kita membaca ayat kursi setelah sholat dan kita baca ayat kursi. Nah, macam-macam diturut kita mendapatkan ijazah. Ada kalanya kita itu diijazahi dari guru kita setelah setelah sholat membaca ayat kursi banyak 11 kali. Yang demikian. Nah, setelah sholat maktubah kita baca, maka akan cepatlah asarnya akhir. Dengan seketika asarnya akan muncul. Jadi asar bekas dari kita membaca ayat-ayat itu seketika itu cepat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asarnya apa ya? Macam-macam. Kalau kita susah akan diberi rasa bahagia. Kalau kehidupan kita itu sulit, maka kehidupan kita akan dilonggarkan, dipegangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita butuh dalam kebutuhan kita, hajat kita dalam kehidupan sehari-hari, nah itu butuh ini. Nah, ini. Dan kita siap dengan membaca ayat kursi setelah sholat maktubah, maka akan cepat asarnya itu. Akan cepat diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin cepat nyaut hutang. Nah, maka dengan membaca ayat kursi setelah salat al-maktubah tadi, maka asarnya akan cepat. Itulah faedah daripada kita membaca ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita baca setelah salat maktubah, maka asarnya itu akan cepat tercapai. Asarnya itu akan cepat kita rasakan. Insya Allah. Itu indahnya. Begitu juga kata Imam Syekh Jalalul Muhaqqiqin, apabila kita baca di tengah-tengah waktu malam dalam keadaan wudhu, kemudian menghadap kiblat, maka karena asbabau hajah, maka kebutuhan kita, kehajatan kita itu akan akrob, lebih dekat kepada kita. Jadi maksudnya apa? Tambah cepat untuk mencapai tujuan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat itu agar supaya tujuan kita hajat-hajat kita tersampai, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu malam hari dijauh wilayah dalam keadaan menghadap kiblat atau hajat, kita akan lebih dekat hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau habis sholat maktubah asarnya akan lebih cepat diberikan oleh Allah. Kalau kita baca pada malam hari, di tengah malam menghadap kiblat dalam keadaan wudhu, maka asrobu hajah, maka hajat kita lebih dekat dan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila pada waktu kita akan menghadap ke suatu pemerintahan atau kerajaan dengan membaca surat ayat al-kursi ke ayatul kursi tadi, maka fa'ara syafa'ah dan dia ingin meminta pertolongan, maka dia akan diterima.
bacakan ayat kursi, kata Syekh Jalalul Muhaqqaq, maka proposal yang kita ajukan tadi itu akan cepat ditandakan. Itu jaga neko-neko tanda-tanda itu. Kenapa? Karena barokahnya membaca ayat pada waktu kita akan menghadap pada waktu kita akan menghadap pejabat dan lain sebagainya, untuk kita minta proposal dan lain sebagainya, maka itu akan selalu cepat diterima. Lantaran apa? Barokahnya membaca ayat kursi yang jumlah hurufnya sebanyak 170 huruf. Kemudian kalau kita baca ada kuliah ya fungsinya, kita baca sebanyak 50 kali. Masya Allah. Ya. Kalau kita membaca ayat itu sebanyak 50 kali, maka segala kehidupan kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Jalalul Muhaqqaq, kalau kita membaca ayat kursi sebanyak 50 kali, maka keberkahan dalam segala kehidupan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dijaga dari apa? Godaan asyaitonir. Itulah faedah daripada kita membaca ayat kursi yang ada jumlah hurufnya sebanyak 170 huruf. Kalau kita baca dalam keadaan menghadap kiblat, pada waktu malam hari, dalam keadaan wudhu, otomatis akan selalu diijabah segala kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca setelah sholat maktubah, maka asarnya akan cepat, kita akan cepat memperoleh asar-asar daripada bacaan-bacaan ayat suci tersebut. Kalau kita baca sebanyak 50 kali, maka kita akan mendapatkan keberkahan segala kehidupan di dunia ini yang kita lakukan, pekerjaan kita mendapatkan barokah. Pokoknya segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan menghasilkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita akan mencari rezeki agar supaya rezeki itu menjadi rezeki yang gampang, wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakah. Nah, waktu dia akan bekerja mencari rezeki, kita awali dengan membaca tadi ayat kursi, pun juga illa nalaha, akan mendapatkan rezeki yang kita cari dengan rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan. Itu termasuk apa? Ikhtiar kita dalam kehidupan kita agar supaya kita selalu mendapatkan rezeki yang luas, mendapatkan kedudukan yang kita inginkan dalam suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini ikhtiar kita agar supaya tetap mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain yaitu dengan ikhtiar membaca ayat kursi, baik setelah sholat maktubah ataupun di tengah malam dalam keadaan suci menghadap kiblat, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca ayat kursi, kemudian kita lanjutkan dengan doanya ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits waghfirli wa aslih fi sya'ni wa farij hammi. Maka semua kesusahan, keruwetan, kesumpekan, kelupaan yang kita alami di dunia ini akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kebutuhan kita
akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bahkan kalau menurut Imam Asyaikhul Buni, Asyikh Al-Buni ini, barang siapa yang membaca ayat kursi, maka lam yaksha makruhan di umri, maka dalam semua umurnya di umri lam yaksha makruhan, dia tidak akan merasa takut pada perkara-perkara yang dia tengiti dalam umurnya. Jadi, selalu positif thinking, tidak ngerasa tidak begitu. Jadi kalau menurut Asyikh Al-Buni, jadi kalau orang itu selalu membaca ayat kursi, maka dia akan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa takut dalam umurnya, selalu positif thinking. Kemudian kalau menurut Imam Asyikh Al-Buni, nah, kalau orang itu selalu membaca ayat kursi, lam yakbiru ainahu ahadun, seseorang itu dia akan mampu untuk memandangnya, tidak akan mampu untuk berkata-kata, berbuat, dan yang tidak baik. Nah, jadi memandangnya tidak mampu, kemudian berkata-kata, berbuat yang tidak mampu, kan apa? Dia selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan selalu terjaga dari godaan-godaan syaitan dan langkah-langkah daripada syaitan. Selama sisa hidupnya itu akan terjaga dari godaan syaitan dan langkah-langkah dari syaitan. Masya Allah, itulah faedah-faedah daripada kita membaca surat ayat kursi dan dilanjutkan dengan membaca doanya tadi. Kemudian juga faedah daripada membaca surat Al-Mulk kemudian dilanjutkan dengan membaca doanya tadi, insya Allah akan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, godaan-godaan jin, godaan-godaan manusia, dan dari godaan-godaan atau para hayawan-hayawan yang melatah, ada wabih juga dan semuanya, jin, manusia, adawab, dan hayawan-hayawan yang melatah. Jadi baca surat Al-Mulk tabarok dan dilanjutkan dengan doa Allahumma inni bil Islam qaiman wa inni bil Islam qaidan raqidan wala tusyrik biya aduwan wala hasidan Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha as'alukal khairal ladzi biya. Kemudian kalau kita membaca ayat kursi kemudian dilanjutkan dengan doa ya hayya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir wa fili wa asli sya'ni faqadis kami, maka segala kesusahan, keruwetan, kelupaan, nah, ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan kesenangan, kebahagiaan, dan juga kebutuhan hidup kita akan terpenuhi, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan rezeki yang kita cari akan menjadi rezeki yang wasi'an halalan mubarakah, rezeki yang sumber halal dan barokah. Amin. Allahumma amin. Bahkan kalau kita membaca ayat kursi, kemudian kita lanjut dengan doa ya kafi ya ghani ya fatah ya razzaq. Ini menurut Imam Al-Buni tadi, membaca surat ayat kursi kemudian dilanjutkan dengan membaca ya kafi ya ghani ya fatah ya razzaq. Berapa salah alaf? 3.000 alif. Nah, ini apa faedahnya? Masya Allah.
Fa innahu yastahi bi idznillah ta'ala. Maka orang yang membaca tersebut akan diberi rasa kaya, akan diberi kekayaan oleh Allah biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang menyebabkan seorang tersebut senang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita membaca ayat kursi, kita lanjutkan dengan ya fatah, ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya rozak, ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya rozak. Nah ini akan diberi kekayaan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca surat Al-Mulk, dilanjutkan dengan doanya, membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan doanya, baik dengan doa ya hayyu ya qayyum, anta kami, atau ya fatah ya rozak, sudah istiqomah melakukan atau membaca zikir-zikir tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelapangan dalam segala kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang unik, yang kaya dohir dan batin, yang mendapatkan barokah, keberkahan dari Allah, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Itulah kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum majelis ini kita tutup, marilah kita baca doa setelah kita mencari ilmu dan kafaratul majlis. Mudah-mudahan majelis taklim kita mendapatkan ridho Allah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin. Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna fi anna naqtarafna wa annana asrafna ala la asrafna fatub alaina tauba taghfir kullah awba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa fil liwalidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw radin asruba wal muslimina ajma'in. Amin rabbi asma fadlan wajuda manna la bikisa binna bil mustafa rasulillah bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi asal habib wa alihi wa sahbihi ajata tasbihi walhamdulillahi fil bati wa sanani. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya amanal qaidin sallimna mimma naqaf, ya amanal qaidin sallimna mimma naqaf, ya amanal qaidin amina mimma naqaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.